Dan insya Allah kali ini kita akan membahas terkait latar belakang munculnya pendekatan corak dan metode tafsir serta perkembangannya yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Lukman Saroji. Baik, untuk lebih berkahnya kegiatan atau kajian kita pagi ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Fauzan. Apakah hadir di tempat? Ustadz Fauzan sepertinya belum hadir. Kalau begitu, untuk lebih pastinya kita tunjuk saja Ustadz Indra untuk memulai pembacaan doa. Ya, baik, kepada Ustadz Indra kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sembari memohon keberkahan dalam pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna bis salihin. Allahumma rzuqna فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة من قربهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, itulah tadi pembacaan doa untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita beralih pada acara selanjutnya, yakni mendengarkan sedikit presentasi dari pemakalah yang akan membahas tentang latar belakang munculnya pendekatan, corak, dan metode tafsir serta perkembangannya oleh Ustadz Lukman Soroji. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Kita kembali berkumpul lewat Zoom meeting untuk kembali mengkaji atau mempelajari tentang mazahib at-tafsir wa manahijuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada guru kita, Pak Doktor, yang alhamdulillah dengan penuh keikhlasan membimbing kita pada maddah atau bidang studi mazahib tafsir wa manahijuh ini. Baiklah, pertama saya menyampaikan bahwa pada kesempatan ini saya sebagai pemakalah akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya pendekatan, corak, dan metode tafsir serta perkembangannya. Pertama, mari kita melihat latar belakang daripada makalah yang kami akan jelaskan ini. Bahwa tradisi penafsiran terhadap Al-Quran telah berlangsung sejak lama, sejak masa kenabian, dan berlanjut sepanjang sejarah perkembangan Islam.
Dari aktivitas ilmiah tersebut lahirlah berbagai karya tafsir dengan ragam metode dan corak yang beragam, mencerminkan kekayaan intelektual umat Islam dalam menjaga kitab sucinya, serta menunjukkan dinamika pemahaman terhadap pesan-pesan ilahiyah yang terus berkembang sesuai konteks zaman. Kemudian kita melihat dari awal sejarah penafsiran bahwa penafsir utama Al-Quran adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan makna ayat-ayat kepada para sahabat sesuai dengan konteks turunnya wahyu. Kemudian setelah periode Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah kepada para sahabat atau dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat merujuk pada penjelasan-penjelasan Rasulullah yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian periode selanjutnya dilanjutkan oleh tabi'in, yaitu tradisi ini kemudian berkembang dan menjadi dasar lahirnya pendekatan tafsir yang dikenal dengan istilah tafsir bil ma'thur. Penafsiran yang bersandar pada riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in sebagai otoritas utama dalam memahami makna ayat. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman dan munculnya berbagai permasalahan baru yang tidak dijumpai pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat maupun tabi'in, lahirlah metode tafsir yang dikenal dengan tafsir bir-ra'yi. Kemudian menurut Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun, perkembangan tafsir Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Pertama, berlangsung pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, di mana penafsiran dilakukan secara langsung berdasarkan wahyu dan penjelasan Nabi. Kemudian yang kedua terjadi pada masa tabi'in yang melanjutkan tradisi penafsiran dengan merujuk pada riwayat sahabat. Kemudian yang ketiga dimulainya proses kodifikasi dan pembukuan karya-karya tafsir secara sistematis yang kemudian membentuk fondasi keilmuan tafsir dalam khazanah Islam. Setiap masa perkembangan tafsir tentu memiliki kekhasan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan umat seiring perkembangan zaman. Pada makalah ini akan menyajikan tentang latar belakang munculnya pendekatan, corak dan metode tafsir serta perkembangannya. Kemudian, dari latar belakang tersebut maka muncullah dari pemakalah memunculkan dua rumusan makalah, rumusan masalah ya. Pertama adalah bagaimana sejarah perkembangan dan karakteristik mazhab at-tafsir. Nah, di sini terfokus kepada pendekatan dan corak penafsiran. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan dan karakteristik manahij at-tafsir, atau metode penafsiran. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah perkembangan dan karakteristik mazahib at-tafsir. Seiring dengan kemajuan peradaban dan dinamika budaya manusia, keberadaan berbagai karya tafsir dengan metode dan pendekatan yang beragam menjadi bukti konkret bahwa proses penafsiran terhadap Al-Quran terus berlangsung dan tidak pernah terhenti. Kemudian dalam menafsirkan Al-Quran, ya, kita bisa melihat dari segi teks, yang mana teks ini bersifat tetap, ya. Kemudian bisa juga menafsirkan secara kontekstual, ya, yang mana di sini secara konteks bisa berubah, ya, bisa berubah-ubah. Kemudian oleh karena itu perubahan dan pembaruan dalam penafsiran menjadi keniscayaan.
Inilah yang memperkuat keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang relevan sepanjang masa atau sahih likulli zaman wa makan. Kemudian kita melihat perkembangan tafsir Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai kalamullah memiliki posisi sakral dalam tradisi Islam, mengalami proses transmisi dari bentuk lisan ke tulisan. Kemudian, latar belakang keilmuan, pengalaman, serta pra pemahaman seorang penafsir atau mufassir. Kemudian yang ketiga, ragam metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses penafsiran. Kemudian selanjutnya, menunjukkan karakteristik yang khas pada setiap periode, baik dari segi corak maupun metode yang digunakan. Ini terbagi dua, latar belakang sosial, kemudian juga ditinjau dari segi realitas masyarakat pada tiap zamannya. Kemudian kita masuk ke pendekatan tafsir. Ya, pendekatan tafsir di sini pemakala menyajikan 4 bagian. Ya, atau bisa dikatakan ada tambahan satu menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pendekatan linguistik atau mantuk yang bermakna eksplisit dan mafhum yang bermakna makna implisit. Ya, atau makna hakiki secara literal dan majazi secara metaforis. Kemudian yang kedua adalah ah, tadi pendekatan linguistik itu ada beberapa ada tafsir yang menggunakan metode ini, yaitu salah satunya adalah tafsir Al-Kasyaf yang apa namanya? Yang menggunakan pendekatan linguistik ini adalah salah satunya tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Ya. Kemudian selanjutnya pendekatan berbasis logika atau nalar. Ya, ketika suatu lafaz dalam Al-Quran memiliki beragam kemungkinan makna, maka seorang mufassir dituntut untuk melakukan ijtihad dalam menentukan makna. Nah, salah satu contohnya itu tafsir Kabir karya Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian yang ketiga, pendekatan berbasis tasawuf, yaitu Al-Quran yang diyakini menjadi dua lapisan makna, yang memiliki dua lapisan makna. Pertama adalah makna lahiriah atau eksoteris, ya, dan makna batinia secara esoteris. Ya, dalam artian makna batinia itu adalah orang-orang yang memang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna Al-Qur'an itu karena pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menggunakan metode pendekatan ini adalah tafsir Kash wal Bayan karya At-Talabi. Ya, kemudian pendekatan selanjutnya yang keempat adalah pendekatan riwayah, yaitu hadis Nabi memiliki peran penting dalam penafsiran. Riwayah dari Rasulullah berperan dalam menjelaskan makna Al-Quran yang global, menghususkan hal yang umum, membatasi hal yang mutlak. Kemudian tambahannya adalah pendekatan secara kontekstual, yaitu upaya mendalam untuk memahami konteks historis saat wahyu diturunkan, termasuk aspek sosial politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya. Ya, termasuk di dalamnya menggunakan pendekatan ini adalah Fazlur Rahman dengan metode double. Ya, Mufin ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke corak. Ya, ya. Pertama kita melihat daripada era pertengahan, di mana pada era pertengahan ini, ya, sebelum pada masa akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan pada awal dinasti Abbasiyah, beragam corak penafsiran yang muncul di dalamnya. Ya, puncak kejayaan daripada corak ini yaitu muncul pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid, yaitu pemimpin yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun, yaitu yang mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmiah. Dari sinilah
digelar sebagai the golden age atau masa keemasan keilmuan Islam pada masa itu karena muncullah beberapa ilmu di dalamnya. Nah, seperti fikih, teologi, linguistik, sastra, tasawuf, filsafat, dan lain sebagainya. Kemudian minat yang tertinggi terhadap ilmu tersebut mendorong cendekiawan untuk menjadikan kerangka keilmuannya sebagai instrumen dalam memahami Al-Quran. Maka muncullah beberapa corak tafsir di sini. Salah satunya tafsir fikih, tafsir teologis, tafsir sofistik, tafsir saintifik, kemudian tafsir filosofis dan sebagainya. Kemudian kita membahas pertama di sini eh, ada tafsir bil ma'thur ya. Ada tafsir bil ma'thur. Kemudian ada ideologis Mu'tazilah, ada teologi sunnah dan pemikiran rasional, kemudian kebahasaan atau lugawi. Itu ada masing-masing nama kitab dan pengarangnya yang menggunakan metode metode ini. Kemudian Abdul Majid bin As-Salam Al-Muhtasib. Di sini berpendapat bahwa tafsir bercorak salafi yang berpegang pada metode penafsiran klasik berbasis riwayat. Kemudian corak akli atau taufiqi yang berupaya mengharmoniskan antara rasio dan teks keagamaan. Kemudian ada yang ketiga adalah corak ilmi yang menjadikan sains modern sebagai instrumen dalam menafsirkan teks-teks Al-Quran. Sementara yang selanjutnya adalah pendapat Abdul Hayy Al-Farmawi. Dia membagi beberapa tafsir di sini, corak tafsir. Yang pertama tafsir bil ma'thur yang berlandaskan pada riwayat, kemudian tafsir bil ra'i yang sebagai pendekatan nalar, kemudian tafsir fikih yang bercorak hukum, tafsir sufi yang bersifat spiritual dan mistis, kemudian tafsir falsafi yang bernuansa filsafat, tafsir ilmi yang mengaitkan penafsiran dengan temuan ilmiah, kemudian tafsir al-adab wal ijtima' yang menitik beratkan pada dimensi sastra dan sosial dalam memahami teks Al-Quran. Kemudian para peneliti kontemporer, kita melihat para peneliti kontemporer, pertama corak Tarbawi yang menekankan nilai-nilai pendidikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, corak akhlaki yang menitik beratkan pada pembinaan moral atau akhlak. Kemudian corak Bayani yang memfokuskan pada aspek kebahasaan dan retorika Al-Quran. Yang terakhir adalah corak Haraki yang berkaitan dengan semangat untuk perubahan sosial dan aktivisme. Kemudian Abdul Mustaqim juga berpendapat bahwa terbagi dua corak tafsir itu. Yang pertama, tafsir feminis yang menyoroti isu-isu gender dalam Al-Quran. Kemudian tafsir ekologis yang menekankan ajaran Al-Quran tentang lingkungan dan kelestarian alam. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir yaitu sejarah perkembangan dan karakteristik manahijut tafsir. Yang pertama, ya, di sini secara umum metode penafsiran itu secara tradisional ya, dilihat dari secara tradisional itu terbagi menjadi empat ya metode tafsir. Yang pertama ijmali atau global, yang kedua tahlili atau analitis, kemudian maqarin atau komparatif, kemudian yang terakhir adalah maudhu'i atau tematik. Ya, kemudian metode ini berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pertama, pada masa Rasulullah atau Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat, kebanyakan metode yang digunakan pada saat itu adalah metode ijmali atau secara global. Karena kita ketahui bersama bahwa pada masa itu orang-orang Quraisy atau kalangan Arab memang dari segi penguasaan atau sastra Arabnya sudah lumayan maju. Akhirnya mereka tidak membutuhkan penjelasan secara mendetail. Artinya disampaikan secara global mereka sudah paham karena memang sastra kebahasaannya sudah sangat kental dan kuat. Kemudian selanjutnya setelah metode Rasulullah, selanjutnya muncullah metode tahlili yang awalnya berbasis riwayat atau al-ma'thur. Muncullah ini
pengarang kitabnya, salah satu kitab di sini adalah yang menggunakan metode tahlilian adalah Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain serta Al-Mirgami dalam tafsir Taj At-Tafsir. Kemudian lalu berkembang menjadi berbasis ar-ra'yu atau tafsir dengan menggunakan nalar. Nah, kemudian selanjutnya berkembang muncul lagi tafsir tematik atau maudhu'i. Nah, yang mana yang menggunakan metode ini salah satunya adalah Ahmad Al-Kumi. Kemudian selanjutnya muncul metode maqarin atau komparatif. Ya, di situ ada di atas ada beberapa kitab ataupun pengarangnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fakta historis. Ya, di sini kita membagi menjadi 4 eh, pembagian dari fakta historis ini. Ya, pertama, pada masa awal Islam, kebutuhan umat terhadap penafsiran Al-Quran telah tercukupi melalui pendekatan bersifat singkat dan global atau ijmali. Hal ini disebabkan oleh latar belakang para sahabat dan generasi awal Islam yang secara umum telah menguasai bahasa Arab. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Dan memahami konteks sosial maupun sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sehingga mereka tidak memerlukan penjelasan yang panjang atau mendetail. Kemudian, selanjutnya adalah seiring dengan meluasnya penyebaran Islam ke berbagai wilayah non-Arab serta masuknya berbagai bangsa ke dalam Islam, muncul tantangan baru yang menuntut perkembangan pemikiran Islam secara lebih kompleks. Situasi ini secara langsung mempengaruhi metode penafsiran Al-Quran, di mana tafsir dituntut untuk lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika zaman serta kebutuhan umat yang semakin beragam. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah umat juga ingin memahami perbedaan makna pada ayat-ayat yang secara redaksi tampak mirip, namun memiliki pengertian yang berbeda. Kebutuhan ini mendorong para mufassir untuk menyusun tafsir dengan pendekatan perbandingan atau maqarin. Kemudian yang terakhir, ya, memasuki abad modern, umat Islam diharapkan atau dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin kompleks, berbeda jauh dari generasi sebelumnya. Hal ini mendorong para mufassir kontemporer untuk menawarkan pendekatan tafsir yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual dengan relevansi sosial yang tinggi. Maka lahirlah metode tafsir tematik atau maudu'i. Kemudian pada masa kontemporer saat ini lahir pula namanya metode hermeneutika. Ya, artinya adalah menekankan pemahaman terhadap latar belakang sosial, politik, dan budaya dari teks yang ditafsirkan, yang mana juga penting untuk memahami konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran serta relevansi pesan-pesan Al-Quran di era modern. Ya, sebelum saya menutup, mungkin sedikit apa namanya menjelaskan bahwa ada sedikit kami ubah judulnya, ya, hanya ditukar saja antara pendekatan dengan metode. Ya, kami dahulukan pendekatan karena istilahnya untuk lebih mudah menemukan rumusan masalah yang kemudian bisa dipaparkan dan dijelaskan di dalam makalah kami. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami Waalaikumsalam kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Ya, di sini kita bisa memahami terkait sejarah perkembangan dan karakteristik mazhab tafsir, juga sejarah dan karakteristik manahij tafsir. Di mana tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar oleh pemakalah, jadi kita langsung masuk saja pada sesi tanya jawab. Mungkin ini yang lebih menarik lagi jika teman-teman ingin mencari atau mengetahui lebih lanjut terkait materi kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya arahkan atau mengalihkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan raise hand terlebih dahulu untuk kami persilahkan. Ya, baik, ada masuk pertanyaan pertama dari Saudara Abdan Syakura. Kami persilahkan waktu dan tempat dengan hormat.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sangat menarik ya penjelasan dari pemateri kita hari ini dari Ustaz Lukman. Cuma ada eh, mungkin saya punya dua pertanyaan. Kedengaran suaraku ya? Di sini kan Kurang. di halaman berapa ini? Di halaman 5 ini dari ini tak dari makalah tak. Di sini kan Abdullah Said itu mengatakan atau mencatat di dalam kitabnya itu bahwa dalam praktiknya keempat pendekatan ini yaitu pendekatan linguistik, logis, tasawuf dan riwayat ini kerap kali saling tumpang tindih. Nah, yang mau saya tanyakan ini perihal tumpang tindih yang bagaimana ini maksudnya di antara keempat metode ini. Yang bagaimana dimaksud itu tumpang tindih di antara keempat metode ini. Mungkin ada kayak contoh mungkin bisa diberikan atau apa dari penjelasan Ustaz Lukman. Kemudian yang kedua, kita kan ini juga membahas perihal sejarah perkembangan tafsir ya. Bisa tidak kita sampaikan masalah apa ya? Siapa kira-kira pelopor tafsirnya kita di Indonesia ini? Apakah ada juga eh, kitab tafsir yang beliau karang ya? Jadi itu saja. Pelopor tafsir di Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, itu dua pertanyaan dari Saudara Abdan Syakura. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, baik, kepada Saudari Hadra Kirana, kami persilahkan waktu dan tempatnya dengan hormat. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja dalam makalah tadi saya sempat membaca dan mendengarkan juga penjelasan dari em, pemakalah tadi bahwa selain 4 metode tafsir yang disebutkan tadi, ijmali, tahlili, muqarran, dan maudhu'i, eh, ada penafsiran baru yaitu hermeneutika yang muncul sebagai penafsiran Al-Quran di era kontemporer. Sebelumnya, karena saya juga masih sangat minim terkait dengan penafsiran ini, mungkin pemakalah bisa menjelaskan seperti apa langkah-langkah metode penafsiran hermeneutika ini, serta apa saja kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana juga tadi saya baca dalam makalah bahwa penerapan hermeneutika ini sebagai metode tafsir banyak menimbulkan perdebatan di kalangan mufassir. Em, jadi mungkin pemakalah bisa menjelaskan juga terkait dengan apa saja kelebihan dan kekurangannya metode penafsiran hermeneutika ini. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi kepada kepada Saudara Muhammad Fauzan Akmal, kami persilahkan waktu dan tempat dengan hormat. Baik, terima kasih. Masya Allah penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustadz Muhammad Saragi. Begitupun dengan PowerPoint yang sangat menarik, luar biasa. Eh, yang ingin saya yang ingin saya tanyakan, mungkin tadi sebenarnya sudah dipaparkan, namun saya tidak melihat atau mendengar secara gamblang tentang misalnya ini istilah-istilah tentang tahlili, ijmali, muqarran. Apakah itu tadi kita lihat yang pertama muncul itu adalah ijmali, penafsiran ijmali pada zaman Nabi. Nah, apakah istilah ijmali itu sudah ada pada saat itu ataukah istilah-istilah tentang ijmali, muqarran, maudhu'i dan lain sebagainya itu lahir belakangan? Atau misalnya tafsir Al-Qurtubi atau Bari yang kadang-kadang atau Ibnu Katsir yang kadang dikatakan tahlili atau pendekatan bil maksud, apakah ulama pada zaman dulu menentukan dulu metodenya? Oh, saya mau mengarang tafsir tahlili bil ro'i, baru dia menyusun, ataukah ulama zaman dulu itu menulis saja tafsir, nanti orang-orang yang belakangan di masa modern ini baru mengklasifikasikan, oh ini ternyata tahlili, oh ini, ataukah yang seperti awal tadi. Eh, Bagaimana penjelasannya? Kemudian
mungkin sedikit tentang, karena ini kita membahas tentang mazahib tafsir dan wa manahijuhu, manahij tafsir dan mazahib tafsir, mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja tentang perbedaan keduanya, perbedaan yang mendasar begitu, supaya kita bisa supaya kita bisa mengetahui secara singkat saja, secara jelas begitu tentang perbedaan keduanya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Itulah tadi tiga pertanyaan tiga pertanyaan yang masuk. Satu, dua, ada 4 pertanyaan yang masuk dari 3 personil kita pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Untuk menunggu jawaban dari pemakala atau pemateri kita hari ini, mungkin kita jeda untuk sesaat mendengarkan selawat dari salah satu teman kita. Ada yang mau berkontribusi tanpa ditunjuk, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin langsung menunjuk saja, Dik. Ya, kepada saudara Abdan Syakura mungkin. Bagus siapa perempuannya lagi moderator? 2 pekan ini laki-laki terus. Oh, begitu, Dik. Ya, baik, kepada Ustazah Aspira Yunita. Mungkin bisa, Ustazah. Tidak ada. Kalau begitu kita beralih ke Ustazah Mutia atau Ustazah Hadra Kirana. Ayo, Ustazah. Karena tidak ada, berarti kita kembali kepada pilihan awal, Ustadz D. Ya, kepada Saudara Andi Abdan Syakura mungkin bisa dimulai. Ya, kepada Saudara Abdan, kami persilahkan waktu dan tempatnya dengan hormat. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik. Itulah tadi selawat yang dipaparkan oleh Saudara Abdan Syakura. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, mungkin kita masuk pada sesi jawaban pertanyaan Ustadz D. Kepada Ustadz Lukman Saroji, kami kembalikan dulu kepada pemateri. Apakah bisa langsung menjawab pertanyaan pertama? Sembari saya sambil mengetik juga pertanyaannya di room chat. Mungkin tadi sudah dipahami, Dik, pertanyaan pertamanya atau masih perlu diulang? Ya, insya Allah. Bismillah, Iya, sudah dipaham. iya, iya. Jadi mungkin langsung saja kita beralih pada sesi jawab untuk pertanyaan pertama dari Saudara Abdan Syakura. Kepada Ustadz Lukman Soroji, kami persilahkan waktu dan tempatnya dengan hormat.
Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Jadi pertanyaan pertama dari Saudara Abdan terkait masalah pendapat daripada Ahmad Sa'ad ya, yang mengatakan atau membagi pendekatan tafsir itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ditinjau dari linguistik logika, kemudian riwayat atau tasawuf. Ya, di sini berpendapat terkadang tumpang tindih. Artinya ketika makanya di sinilah kehebatan daripada Ahmad Sa'ad yang membagi empat eh, membagi menjadi empat pendekatan. Karena ketika digabung menjadi satu, ya, tanpa ada pembagian pendekatan ini, maka itulah yang dikatakan tumpang tindih. Ya, tadi penanya menanyakan contoh ya di dalam Al-Quran. Contoh seperti yadullahi fawqa aydihim. Ya, di dalam Al-Quran kan ada yadullah fawqa aydihim. Ketika kita hanya terfokus kepada ketika kita ingin menggabungkan beberapa pendekatan di sini tanpa membeda-bedakan, maka agak agak berat menafsirkan ayat ini. Makanya ditinjau dari segi bahasa, ini diartikan sebagai tangan. Olehnya itu ketika diartikan sebagai tangan, berarti apa bedanya Allah dengan makhluknya? Berarti Allah juga punya tangan sama seperti manusia. Makanya di sini ada namanya pendekatan secara logika. Maka sebagian penafsir mengartikan atau menafsirkan kata yadun di sini itu secara logika. Ya, secara logika yang diartikan sebagai kekuasaan. Ya. Itu. Makanya itulah salah satu kehebatan daripada para ilmuwan Islam kita yang terus berpikir bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Saudara Abdan terkait masalah pelopor tafsir di Indonesia. Ya, kalau menurut saya pribadi, ya, karena tentunya tergantung siapa yang kita mau jadikan sebagai pelopor dari beberapa mufassir yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk pelopor tafsir di Indonesia yang sangat berpengaruh adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Quraish Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah. Kemudian juga ada Buya Hamkah, yaitu tafsir Al-Azhar. Iya, terima kasih. Itu mungkin Ustadz. Ya, baik itulah tadi Iya. jawaban dari Ustadz Lukman Saroji terkait pertanyaan dari Saudara Abdan Syukurah. Mungkin langsung saja saya ingin mendengar respon dari penanya kepada Ustadz Andi Abdan Syukurah. Kami persilahkan Oke, untuk keterangan. respon. Oh ya, saya kira jelas kalau untuk tadi yang ini ya, yang pertanyaan pertama karena memang saya juga semalam itu ketika membaca mencari-cari juga bilang apa faktor dari tumpang tindih ini dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan kedua saya tadi itu ya mungkin Ustaz Lukman ulama yang disampaikan tadi kan bisa dibilang anu apa masing-masing kita punya apa ya kayak apa istilahnya idola dan idola pastikan atau bagaimana bahasanya. Tetapi sebenarnya lebih spesifik pertanyaan saya tadi itu kira-kira ya eh, adakah sejarah yang mencatat bahwa mufassir pertama yang terkenal mungkin ya atau siapa kira-kira ulama pertama kita yang membawa ilmu tafsir itu sampai ke Indonesia? Siapa tahu mungkin ada informasi kita terkait hal ini atau bagaimana? Ini terima kasih. Ya, mungkin itu adalah respon dari Saudara Abdan Syakura. Saya langsung kembalikan lagi kepada Saudara Lukman Saroji. Ya, kepada Ustadz kami persilakan. Iya, terima kasih. Kalau yang saya tahu ya, bahwa salah satu pelopor tafsir yang istilahnya pendahulu ya, termasuk mungkin di dalamnya adalah Prof. Hamkah atau Buya Hamkah. Ya, dengan tafsirnya tafsir Al-Azhar. Ya, ya dengan
dengan metode tahlil ya yang dibawakan beliau. Atau mungkin ada dari teman-teman yang mungkin lebih mendalam bacaannya terkait pelopor atau yang menjadi apa namanya pembuka dari pada kitab-kitab tafsir yang ada di Indonesia ini. Ya, kalau menurut saya pribadi itu yang saya dapatkan. Ya, yaitu salah satunya adalah Profesor Hamka. Iya, dengan menggunakan apa namanya bahasa-bahasa Melayu ya. Ya. Ya, baik itulah tadi jawaban dari Saudara Lukman Saroji. Mungkin kepada teman-teman juga yang mungkin memiliki bacaan yang lain terkait pertanyaan kedua dari Saudara Abdan Syakura, mungkin bisa diutarakan di sini. Ya, uh, Ya, saya mungkin pernah, kepada ya, Saudara Fauzan Akmal ya, kami persilakan. saya juga pernah membaca tadi tentunya juga pelopor di Rob Hamka juga, tapi kalau yang pertama kali pernah saya baca adalah Syekh Abdul Rauf Asingkili kalau tidak salah. Namanya Abdul Rauf Asingkili dengan nama tafsirnya Terjemahanul Mustafid atau Terjemahanul Quran, saya kurang ingat. Dan tapi itu ada yang mengatakan itu hanya sekedar terjemahan, ada juga yang mengatakan bahwa tafsirnya itu eh, berbentuk ijmali seperti ya, singkat saja ijmali, tapi ada juga yang mengatakan hanya sekedar terjemahan. Tetapi kalau di dalam buku-buku sejarah tafsir di Indonesia, kalau tidak salah, beliau juga termasuk yang pertama melakukan eh, apa penafsiran Al-Quran. Mungkin itu yang pernah dari bacaan pribadi kami. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jadi di sini kita bisa menemukan ada dua jawaban. Yang pertama tadi dari Ustadz Lukman Saroji yang tafsir Al-Azhar yang karya Pak Hamka, kemudian dari Ustadz Fauzan Akmal bahwasanya tafsir pertama itu menurut sejarah yang pernah beliau baca juga itu adalah Abdul Rauf As-Singkili yang kurang lebih terjemahan tafsir apakah tadi itu kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kita kembalikan dulu kepada Saudara Abdan Syakura untuk merespon kembali. Ya, saya kira cukup, moderator. Terima kasih atas jawaban-jawaban tak. Ya. Ya, baik. Langsung pada sesi pertanyaan kedua, Saudari Hadra Kirana. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Lukman. Kalau bisa diulang dulu sedikit moderator. Ya, baik. Pertanyaan kedua itu dari Saudari Hadra Kirana. Sebelumnya tadi dia bertanya bahwa selain dari 4 metode tahlili, ijmali, muqaran, dan maudu'i, ada pula metode hermeneutika yang tadi terakhir dibahas oleh Ustadz. Nah, seperti apa langkah-langkah dan metode penafsiran ini? Apa saja keunggulan atau kekurangannya mungkin bisa disampaikan secara lebih jelas lagi Ustadz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Jadi terkait masalah pendekatan metode hermeneutika yang tadi pemakala tambahkan ya. Eh, kita ketahui bersama bahwa hermeneutika itu muncul sebagai manhaj baru dalam penafsiran Al-Quran. Ya, hermeneutika yang awalnya berkembang dalam tradisi keilmuan Barat, terutama dalam konteks teologi Kristen, berfokus pada teori dan praktek penafsiran teks, baik teks agama maupun teks-teks lainnya. Manhaj hermeneutika ini berusaha memahami makna teks dengan mempertimbangkan konteks historis, kultural, serta perspektif penafsir itu sendiri. Nah, artinya, intinya bahwa hermeneutika ini istilahnya pandangannya ya istilahnya ke barat-baratan lah. Ya, keunggulannya mungkin mereka lebih istilahnya melihat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan zaman saat ini. Ya, terkait masalah perkembangan politik,
kultural ataupun agama dan sebagainya. Nah, kemudian kekurangannya, kekurangannya terkhusus kita untuk di Indonesia ini mungkin masih berat untuk menerima, ya, karena istilahnya pemikiran-pemikiran baru yang muncul, Eh, seb- pemikiran-pemikiran kebarat-baratan yang istilahnya memang kita di Indonesia tidak serta-merta langsung menerima pemikiran-pemikiran dari Barat seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah ada yang agak tersilanya agak tidak sesuai dengan kultur kita sebagai orang Indonesia dan sebagainya. Iya, itu mungkin. Ya, baik itulah jawaban dari Ustadz Lukman Saroji terkait pertanyaan Ustazah Hadra Kirana. Mungkin untuk ini saya kembalikan kepada penanya untuk mendengar responnya terlebih dahulu. Kepada Saudari Hadra Kirana, kami persilahkan. Em, Baik, Alhamdulillah jawaban yang insya Allah cukup menjawab ya, Ustaz. Namun apa ya kemudian ini munculkan pertanyaan baru dalam diri saya sendiri. Apakah kan tadi dikatakan bahwa kalau di Indonesia masih em, bahkan tidak ada ya Ustaz yang menggunakan hermeneutik ini. Ya, Atau Ya, terima bagaimana kasih. langsung direspon saja. atau mungkin apakah ada mufasir lain atau pemikir-pemikir kontemporer yang dalam kitabnya atau karyanya cenderung menggunakan hermeneutika dalam eh, tulisannya? Iya, terima kasih. Iya, kebetulan saya terkait masalah yang menggunakan metode hermeneutika ini ada. Kalau tidak salah ingat saya itu adalah mantan pimpinan Pondok Pesantren As-Saadiyah, Profesor Dr. Rafi Yunus. Ya, beliau itulah jebolan Amerika, ya S3 Amerika. Beliau itu dalam penelitiannya menggunakan, kalau tidak salah ya, menggunakan metode hermeneutika ini. Iya, iya, seperti itu. Kemudian tadi juga ada disinggung masalah metode hermeneutika ini. Pada secara umum sama dengan metode-metode tafsir yang lain. Cuma perbedaannya itu saja. Apa namanya? Pemikirannya itu lebih ke barat-baratan kalau hermeneutika ini. Kalau menurut pemakalah ya. Ya, baik itulah tadi respon kembali dari Ustadz Lukman Saroji kepada Saudari Hadra Kirana. Apakah masih Baik, Alhamdulillah sudah cukup menjawab dan sudah sedikit ada pemahaman terkait dengan pendekatan atau penafsiran hermeneutika ini. Saya kembalikan ke moderator. ya, baik kepada teman-teman yang ingin berkomentar terkait pertanyaan kedua dari Saudari Hadra Kirana, mungkin bisa dipersilakan untuk mengomentari atau ada pendapat yang lain yang mungkin saja bisa menambah khazanah keilmuan kita pada pertemuan kita hari ini. Ya, kepada teman-teman, mungkin ada yang juga sempat memiliki bacaan yang lain terkait metode hermeneutika ini. Ada teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Ya, terima kasih moderator. Ya, Ya, mungkin tapi dibacakan lagi soalnya. Saya tadi tidak sempat mencatat karena ya sambil mencari jawaban juga. ya, baik. Untuk pertanyaannya itu, apakah istilah ijmali ini sudah ada pada masa Nabi atau istilah-istilah ini lahir belakangan? Apakah ulama itu dalam menafsirkan Al-Quran dia menentukan metodenya terlebih dahulu atau nanti orang yang belakangan yang datang kemudianlah yang mengklasifikasikan metode-metode tersebut kemudian diberi nama ijmali atau mungkin tahlili dan sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya ya bagus ya dari Ustadz Fauzan, luar biasa. Ya, jadi
kalau ini menurut saya pribadi ya, bahwa untuk metode ijmali yang tadi saya paparkan, yang yang istilahnya pada masa Rasulullah, itu sebenarnya belum ada istilah metode ijmali pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode ini muncul belakangan, yang kemudian orang-orang yang mengkaji tafsir atau metode tafsir yang digunakan oleh Rasulullah. Nah, setelah mereka melihat, memperhatikan atau mengkaji lebih dalam, muncullah dari kalangan mufassir yang mengatakan bahwa metode ijmali lah yang digunakan oleh Rasulullah dalam menafsirkan Al-Quran. Seperti tadi kan itu melihat dari istilahnya objeknya. Ya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa Al-Quran itu apa, orang-orang Arab itu sudah tinggi keilmuannya dari segi sastra Arab. Makanya hanya menyampaikan misalnya satu ayat, oh mereka sudah lumayan paham. Ya, contohnya tadi saya bisa kasih contoh di sini di dalam surah Al-An'am ya, kalau tidak salah surah Al-An'am itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, di sini apa namanya? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berarti percuma dong kita ini beriman. Kalau hanya sekedar melakukan kesalahan, kezaliman, tiba-tiba iman kita sudah tidak diakui atau istilahnya disamakan ketika kita bermasalah iman kita langsung hancur sebegitu ya." Nah, makanya turunlah ayat ya, turunlah ayat di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Maka diartikanlah kata zulm di sini adalah asyirk ya. Nah, itulah. Dan dengan turunnya ayat Al-Quran ini orang-orang Arab sudah paham. Oh, berarti yang dimaksud dengan zulm di sini bukan hanya dosa, misalnya berdosa kepada sahabat ataupun siapa. Intinya al-zulm di sini diartikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-zulm diartikan sebagai asyirk, yaitu syirik. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ulama atau para mufassir dalam menulis karyanya harus menentukan metode dulu atau belakangan metodenya? Kalau menurut pemakalah sendiri bahwa penting untuk menentukan metode dulu agar supaya alur tulisan kita jelas. Eh, Kalau kita tidak menentukan metode dulu, menurut saya agak agak berat nanti ke belakang dari segi pengembangan tafsirnya. Makanya metode dulu yang harus ditetapkan. Sama halnya ketika kita ingin misalnya bepergian ke suatu tempat, maka kita harus kasih jelas kita mau lewat di mana. Ya, apakah misalnya kalau dari Sengkang kita mau lihat Parepare atau Makassar, supaya jelas, maka harus ditentukan oleh metodenya. Ya, terima kasih. Ya, baik itu dari jawaban untuk pertanyaan Muhammad Fauzan. Langsung saja kita mendengar respon terkait jawaban dari Ustadz Lukman Sarojai. Kepadanya kami persilahkan Ustadz Fauzan. Baik, jawaban eh, luar biasa dari Ustadz. Kami bertanya demikian karena ada kadangkala merenung begitu, Ki. Ulama-ulama terdahulu ini eh, eh, apa sudah mengetahui istilah-istilah ini atau tidak, dengan metode-metode seperti ini atau tidak, karena kalau kita lihat kalau kita lihat dalam buku metodologi itu sumber-sumbernya kadang sumber-sumber yang terbaru, tetapi ulama-ulama terdahulu seperti yang awal-awal itu, tetapi itu penjelasan kami bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman Saraj. Tapi ada pertanyaan tadi yang satu lagi yang kami tanyakan tentang perbedaan mendasar gitu, perbedaan yang konkret supaya kita bisa bedakan ini yang mana manahij dan yang mana mazahib, karena tadi Ustaz di waktu di semester satu atau di S1 kadang-kala ketika membahas mengenai belajar tentang mata kuliah mazahib tafsir, dan berbeda tentu mata kuliah dengan mazahib dan manahij,
Itu kadang-kala itu lagi yang dibahas tentang birroi, bil maksur, kemudian ijmali, mukor dan corak-coraknya. Jadi kadang-kala ini sama atau berbeda begitu antara manahij dan manahij dan mazahib. Mungkin itu yang kami tanyakan. Pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ya. Ya, baik. Ya, Ustadz, itu tadi pertanyaan kedua terkait dari apa perbedaan mendasar dari pemaparan Ustadz tadi terkait mazhabut tafsir dan manahij tafsir ini. Mungkin bisa lebih terperinci dan memberikan pemahaman yang berbeda dari Ustadz Muhammad Fauzan Akmal dari pemahaman-pemahaman sebelumnya. Ya, mungkin itu Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih Ustadz Fauzan atas tambahan pertanyaannya ya. Saya juga memang tidak sempat tadi menjawab. Eh, jadi sebelum saya masuk ke perbedaan tentang mazahib ya dan manahij, pertama tadi ulama itu apa? Ya, ulama dalam menulis karyanya di dalam tafsirnya memang tidak apa namanya? Istilahnya ulama-ulama dahulu itu tidak menentukan langsung bilang metode ini yang harus digunakan, tetapi kita sebagai pembaca atau yang mempelajari kitab ini bisa menentukan bahwa metode ini yang digunakan. Nah, iya, oke. Kemudian kemudian terkait perbedaan mazahib dengan manahij ya. Makanya di dalam rumusan masalah tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk mazahib at-tafsir itu lebih terfokus kepada pendekatan dan corak penafsiran. Nah, kemudian untuk manahij sendiri itu apa lebih terfokus kepada metode penafsiran ya atau ya mazahib itu lebih terfokus kepada isi atau pandangan secara ideologis. Sementara manahij itu juga terfokus kepada sumber ya, sumber atau metode tafsir. Ya, terima kasih. Itu mungkin secara singkat perbedaan antara manahij dan mazahib. Ya, mungkin langsung kepada Saudara Fauzan Akmal untuk Ya, merespon. terima kasih. Sekira tidak ada lagi tanggapan karena memang sudah dijawab dengan sangat luar biasa ya. Terima kasih. Ya, karena melihat juga waktu sedikit masih ada kepada teman-teman yang masih terkendala atau ingin memastikan terkait perkuliahan kita hari ini, ya mungkin kepada Saudari Mutia Hafiz, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator dan juga terima kasih atas penjelasan dari pemakalah hari ini ya. Justru dari beberapa jawaban muncul beberapa pertanyaan muncul pertanyaan pertanyaan saya yang pertama terkait tadi jawaban apa ya tentang tafsir hermeneutika ya atau pendekatan tafsir atau metode tafsir dari Abdullah Said itu. Uh, jadi kalau memang metode-metode sebelumnya seperti ijmali, pertanyaan pertama ijmali, terus tahlili, muqarrar dan lain sebagainya, uh, itu ada pendekatan ada bil maksur, ya, ada juga tentang birroi. Nah ini yang mau saya tanyakan, apakah lalu sekarang ada hermeneutika? Nah ada juga pendekatan logika atau konseptual. Jadi apakah pendekatan atau perkembangan metode ini atau pendekatan ini bisa mempengaruhi makna Al-Quran? Ya contoh mungkin pada ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Apakah pengertian Qawwamuna ini jika ditafsirkan dengan tafsir klasik, apakah bisa dan
ditafsirkan dengan metode hermeneutika yang kita tahu itu dari barat ya, maka kemungkinan ada pergeseran makna, apalagi jika melihat faktor sosial, budaya dan sebagainya. Eh, Lalu jika memang ada perbedaan atau makna, bagaimana dengan relevansinya? Kita tahu kan Al-Quran itu relate sepanjang hidup. Apakah kemungkinan perkembangan metode ini masih bisa apa ya, masih bisa membuktikan relevansi Al-Quran hingga zaman sekarang? Itu. Yang berikutnya tadi pertanyaannya Ustadz Fauzan terkait dengan asal-usul metode-metode ini muncul. Saya sedikit mungkin teringat bahwa ketika kemarin kita kuliah studi naskah, ya kan, uh, saya sendiri di situ kita menganalisis ya. Kalau kita lihat tafsir At-Tabari, kita menganalisis tidak ada metode. Jadi At-Tabari kan memang menulis itu tanpa metode apapun, hanya menuliskan semua aspek yang beliau tahu tentang makna dari ayat tersebut. Lalu kemudian kami menganalisis melalui makalah, lalu muncullah sistematika penulisannya, metode penulisan apa yang dituliskan. Maka jika pertanyaan yang mana dulu, yang muncul dari mana, itu muncul dari analisis kitab-kitab terdahulu metode-metode tersebut. Ya, jadi sekarang pilihan kita lalu mengarahkan kita pada jika dulu ulama menuliskan tafsir melalui dengan seluruh apa yang mereka miliki ilmu pengetahuan, kita mendapatkan metode. Nah, metode itu kita gunakan sebagai landasan dalam menganalisis ya, atau bahkan mentafsirkan. Yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, apakah misalnya kita menganalisis, apakah ada kemungkinan ketika kita menganalisis sebuah kitab tafsir atau studi naskah begitu, itu muncul beberapa metode di dalam satu satu tafsir seperti itu, Ustaz. Apakah ada kasus seperti itu? Itu mungkin pertanyaan saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan tambahannya. Mungkin kita cukupkan dulu karena ada dua pertanyaan dari Saudari Mutia. Mungkin kepada Ustadz Lukman Saroji bisa langsung menjawab. Ya, kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Jadi, alhamdulillah pertanyaan pertama ya, apakah pendekatan ini bisa mempengaruhi makna ya, makna Al-Qur'an dari segi apa? Pandangan apa? Metode pendekatan hermeneutika tadi. Ya, ditinjau dari apa? Ayat yang dibaca tadi di dalam surah An-Nisa, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Ya, kalau menurut pribadi saya bahwa kita ketahui bahwa hermeneutika ini lahir dari dari barat ya. Otomatis eh, cara pandang dalam menafsirkan ayat itu berbeda dengan ulama-ulama kita karena mereka istilahnya kajian kitabnya pasti tidak sebanyak dengan kajian kitab yang dikaji oleh para ulama-ulama kita. Olehnya itu, tentu ketika mereka menafsirkan ayat suci Al-Quran dengan metode hermeneutika ini, menurut saya boleh saja boleh jadi dan istilahnya ada perubahan makna yang bergeser daripada penafsirannya. Ya, istilahnya istilah saya pribadi mungkin istilahnya bukan ahlinya ya, bukan yang betul-betul ahli di dalam menafsirkan. Sedangkan kita yang sementara belajar ya boleh jadi salah bergeser maknanya ketika kita sendiri yang menafsirkan. Tetapi kalau ulama-ulama dahulu insya Allah terjaga. Ya Allah yang jaga mereka. Nah termasuk dalam teks ayat tadi Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Di dalam contohnya kan di dalam kepemimpinan presidensial misalnya di kalangan seperti yang digunakan oleh Amerika. Nah, mereka kan sudah lama ya, sudah lama istilahnya bahwa perempuan itu boleh boleh jadi seorang presiden atau pemimpin dan sebagainya. Makanya pastinya di sini juga bisa diambil apa? Diambil pelajaran
atau bisa dimaknai bahwa mereka itu istilahnya dalam menafsirkan atau dalam menggunakan ayat ini istilahnya boleh seorang pemimpin itu dipimpin oleh seorang perempuan. Iya. Nah, ini yang olehnya itu sebenarnya di di dalam makalah tadi mungkin kami juga sampaikan ya bahwa memang untuk metode atau pendekatan hermeneutika ini memang istilahnya terdapat banyak kritikan ya, ya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah ada kemungkinan ketika kita mengkaji atau menganalisis kitab, kita bisa menentukan atau memunculkan metode. Ya, tadi saya sudah sampaikan tadi sebelum menjawab pertanyaan ketiga ya atau kedua dari Ustadz Muhammad Fauzan bahwa memang ya dalam menentukan metode itu nanti kita bisa tahu bahwa metode ini yang digunakan ketika kita membaca atau menganalisis suatu kitab ya. Jadi dalam dalam mengkaji atau menganalisa suatu kitab kita bisa menentukan bahwa ini metode yang banyak digunakan dalam penafsiran misalnya Prof Hamka ya. Metode yang banyak digunakan adalah metode ijmali. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketika kita menganalisa suatu kitab-kitab tafsir, kita juga bisa menentukan bahwa kitab ini metode yang digunakan adalah metode seperti ini dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, baik itulah tadi pertanyaan dari Saudari Mutia Hafiz. Mungkin untuk pertama ini kami persilahkan untuk mengomentari atau memberi respon terkait jawaban dari Ustadz Lukman Saraji. Ya, kepada Saudari Mutia kami persilahkan. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya menyimpulkan bahwa tidak semua metode bisa kita gunakan dalam, atau pendekatan bisa kita gunakan dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Pertama mungkin yang sudah ya ditafsirkan dengan detail oleh ulama-ulama kita sebelumnya. Karena memang ada ungkapan bahwa tafsir bil maksur itu masih menjadi metode penafsiran yang pendekatan yang utama ya sebelum pendekatan-pendekatan yang lain. Tapi untuk pertanyaan kedua, inti pertanyaan saya tadi adalah apa ada kemungkinan ketika kita menganalisis suatu tafsir itu muncul beberapa metode, bukan cuma misalnya tafsirnya atau bari tamili, tetapi ketika kita di surah tertentu kok pakai tafsir ijmali seperti itu Ustaz. Maksud saya ada tidak kemungkinan bahwa seorang mufassirun itu didapati menggunakan beberapa metode dalam kitab-kitab tafsirnya. Ya, Ya. terima kasih. Ya, mungkin itu respon dari Saudari Mutia Hafiz. Baik, kepada Ustadz Lukman Saraji, apakah masih mau ditambahkan? Ya. Jadi kalau apakah kemungkinan apa pertanyaan tadi apakah ada kemungkinan seorang mufassir itu menggunakan beberapa metode di dalam menafsirkan Al-Quran? Ya, bisa saja. Karena istilahnya seperti kemarin kita pelajari apa namanya? Yang tadi kemarin dokter siapa? Yang mata qawaid tafsir ya. Prof. Mardan, beliau menyampaikan semakin banyak kaidah atau metode itu semakin kaya ya. Tetapi saya lebih condong bahwa harus ada ciri khas metode yang dipaparkan dalam menafsirkan atau dalam kitab-kitab tafsir itu. Ya, supaya saya tadi sudah jelaskan supaya lebih jelas alur tulisan kita ya. Agak berat kalau tidak ada istilahnya penentuan metodenya ya kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, baik itulah tadi jawaban kembali dari Ustadz Lukman Saraji. Mungkin kepada teman-teman yang masih ingin mengomentari atau memberi tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada pagi hari ini, kami persilahkan. Namun untuk sesi tanya jawab, karena mengingat juga waktu yang terbatas, kami cukupkan dulu.
Ya, kepada teman-teman masih ada yang mau berkomentar? Jadi itu Aspira angkat tangan moderator. Iya, mungkin Saudari Asfira Yunita tadi ada yang ingin disampaikan, Ustazah. Ustazah Asfira, kami persilahkan. Ada yang ingin disampaikan? Tadi sebenarnya mau bertanya Ustazah Fatona. Cuman saya rasa juga waktu ini bagaimana masih bisa kah di diizinkan bertanya? Afan, mungkin sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu kepada Ustadz Irham sebagai pengampu mata kuliah pada hari ini. Bertanya, gampang dia. Ya, Silakan. ya, baik. Mungkin kita bisa langsung mendengar pertanyaan dari Saudari Asfira Yunita. Untuk lebih kayaknya lagi hazanah pengetahuan kita, lebih banyak pertanyaan kan, lebih banyak jawaban juga yang bisa kita ketahui dari Iya. berbagai perspektif. Ya, mungkin langsung saja kepada Saudari Asfira Yunita. Sebelumnya di sini saya ada untuk memenuhi rasa penasarannya saya terhadap kata mazhab ini. Jadi dalam S1 itu kita sudah pelajari tentang tasawuf, kita pelajari tentang filsafat, lalu kita juga belajar tentang mazhab dan kita mengetahui bahwasanya filsafat tasawuf itu adalah ilmu yang kemudian jadi ilmu yang independen berdiri sendiri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan mazhab? Apakah mazhab ini memang juga merupakan sebuah keilmuan yang berdiri sendiri, sama seperti hadis pada setelahnya masa kodifikasi disuruh tulis oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masuk pada era Golden Age. Dulu kan itu masih tercampur ki hadis sama fikih sama tasawuf. Tapi setelahnya abad keempat itu sudah terpisah jadi ilmu yang berdiri sendiri. Lalu bagaimana terkait mazhab? Nah, apa ya dalam perkuliahan kita ini selalu ki bahas tentang mazhab. Jadi pertanyaanku saya, apakah mazhab ini menjadi sebuah keilmuan yang berdiri sendiri sama seperti hadis yang di dalamnya kita belajar juga tentang mustalah hadis, jarh wa ta'dil, atau memang cuma sekedar pendekatan saja seperti itu dalam menafsirkan? Iya, itu untuk apa ya rasa penasaran dalam diri saya. Saya kembalikan lagi kepada pemateri. Ya, baik itulah Ya, tadi pertanyaan dari Saudari Asfira Yunita. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz. amin. Ya, terima kasih ya. Ya, daripada penasaran sebenarnya saya mau serahkan ke Pak Ustadz ini karena tadi sudah ditutup sesi tanya jawab. Makanya sebenarnya yang berhak menjawab ini adalah Ustadz. Ya, seperti itu. Tapi daripada penasaran terus ke yang Ustazah Aspira sedikit mungkin ya sesuai dengan yang saya pahami. Dari kita kembali dulu ya kepada kata madhab ini yang bersumber dari kata zahaba. Ya, jadi zahaba artinya pergi. Atau bisa diartikan madhab ini adalah tempat kembali lah. Jadi sebenarnya kata mazhab ini ketika misalnya apa namanya nih mazhab ini adalah keilmuan yang berdiri sendiri ya. Apakah mazhab ini adalah keilmuan yang berdiri sendiri? Sebenarnya kalau yang saya pahami bahwa kata mazhab ini hanyalah sekedar metode ya. Tapi tergantung sih kalau mau dijadikan sebagai keilmuan ya. Karena kalau misalnya di dalam dunia syariah kayaknya memang ada salah satu bidang ilmu yang juga termasuk dipelajari ya, yaitu contohnya perbandingan mazhab ya. Ya, jadi kalau berdiri sendiri kata mazhab ini dia bukan bukan keilmuan yang berdiri sendiri, tapi hanya sebagai metode atau pegangan. Ya, ya. Adapun kalau
disandingkan dengan kata ini bisa juga dia jadi seperti seperti bidang studi di di program syariah itu ada perbandingan mazhab dan sebagainya. Ya, 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 terima kasih. Itu mungkin sedikit tambahan, selanjutnya mungkin lebih detail, lebih sempurna penjelasannya dari Ustadz kita ya, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, ya, baik itulah respon dari Saudara Lukman Saroji. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada penanya, Saudari Asfira Yunita Syam, untuk memberi komentar atau tanggapan. Ya, baik, kami persilakan. Baik, mungkin sudah bisa terjawab. Jadi istilahnya mazhab ini memang melekat dengan suatu keilmuan yang dibarenginya begitu. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih pemakalah terkait jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Itulah tadi pertanyaan atau sesi tanya jawab yang mengakhiri eh, perkuliahan kita untuk hari ini. Selanjutnya kita beralih kepada Lalu saya sesi. ada closing statement dulu 1-2 menit, Ustaz Lukman. Ada mungkin kesimpulan atau ada unek-unek, ada kendala, ada yang ingin mau disampaikan. 1-2 menit, silakan Ustaz Lukman. Closing statement. Ya, terima Ya, kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Ya, izin moderator. Ya, ya, jadi silakan alhamdulillah Ustaz. dalam mengkaji makalah sesuai dengan judul yang diberikan oleh Ustadz kita, ya saya sangat berterima kasih karena dengan judul yang diberikan ini, ya saya lebih banyak bahan bacaan, kemudian istilahnya lebih banyak membaca lah. Ya. Yang sebelumnya ya semangat membaca itu berkurang, tetapi dengan alhamdulillah dengan dikasih tugas seperti ini saya semakin terbukalah wawasan saya untuk lebih mendalami ilmu-ilmu tafsir itu. Kemudian ya saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman atas respon atau tanggapan serta pertanyaan dari makalah yang kami telah paparkan hari ini. Insya Allah semoga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah menuntut ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi closing statement dari pemakala kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz untuk memberikan tanggapan terkait pembahasan diskusi kita kali ini. Ya, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Irham, kami persilahkan dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Puji alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Oke, oke. Saya ingin sedikit kalau sebenarnya 10 mau sampaikan ini, tapi kita sedikit-sedikit dulu. Kupikir yang mana duluan. Tadi Ustaz Lukman ada yang menarik, ada yang menarik. Dikatakan itu mazahib itu pendekatan, manahij itu metode. Itu menurut ijtihad Ustaz Lukman, ada buku, ada teori, ada pandangan mufassir yang Anda kutip, atau bagaimana pandangan tak? Coba, dari mana kita dapat itu tadi? Mazahib itu pendekatan, manahij itu metode. Nah, silakan Ustaz Lukman. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, Tidak ada mungkin Ustaz, saya tidak ada bilang rujukan kitab yang dalam mengartikan kata mazahib ataupun manahij ini, tetapi mungkin dari segi ijtihad saya sendiri Ustaz dalam selain mencari makna yang lebih lebih berdekatan dengan kata mazahib ataupun manahij ini. Iya. apa indikatornya langsung Ustaz Lukman mengatakan itu mazahib itu pendekatan, manhaj itu kalau manhaj metode secara umum oke, terjemahan ya, diterjemahkan.
Kalau mazahib itu pendekatan terinspirasi atau apa ya? Nah, iya. Dari mana itu? Ya, lebih Ustaz. Saya lebih condong ya, apa namanya? Setelah apa namanya melihat daripada kitabnya Muhammad Hussein Az-Zahabi, ya, di dalam kitabnya Tafsir wal Mufassirun. Di situ saya lebih lebih mengambil makna bahwa mazahib itu sebagai pendekatan, ya, pendekatan atau corak. Kalau bahasa Arabnya metode itu manhaj. Maka jamaknya manahij. Kalau bahasa Arabnya corak itu alwan. Ya, launut tafsir atau alwanut tafsir. Kalau bahasa Arabnya pendekatan apa Ustaz Lukman? Yang dipakai di Kairo. Hmm. Ustaz dan juga ingat-ingat dulu. Takrib Ustaz. Hmm. Takrib bukan pendekatan ini PDKT takarrub kepada Allah, PDKT kepada cewek. Ya, bukan terjemah begitu. Takrib. Eh, bukan. Iya kan? Dari kata kerabat, takarrub, bukan. Ya, dan ingat mungkin. Hmm, masih fresh ini. Apa? Oke. Ada yang menafsirkan atau ada yang menerjemahkan itu thoriqatut tafsir, ya, thoriqatut tafsir. Nah, dan seterusnya. Oke. Eh, ada mata kuliah di Azhar itu kalau tadi dikatakan di Suluddin ada, ya, di Suluddin ada. Kalau di Azhar itu ada mata kuliah mazahib dengan manahij. Ustaz Lukman, Ustaz Abdan, silakan siapa yang ingin menjawab dan apa-apa materinya, beda atau sama? Coba. Hmm. Iya, kalau manahijul mufassirin ada Ustaz. Oke, mazahib ada. Ya, saya belajar kalau tidak salah itu di tingkat terakhir. Nah, Oke. untuk isinya Ustaz, mohon maaf agak-agak buram nih Ustaz, sudah lumayan lama. Ustaz Abdan mungkin yang masih Yang fresh-fresh. lebih fresh itu mungkin Ustadz Abdan sudah masih baru-baru sekali. Bagaimana mazahib ada mata kuliah mazahib. Kalau Hmm. secara ini Ustaz, apa penggabungan madahib dan manahij, setahuku tidak ada Ustaz. Jangan penggabungan, beda-beda ini, beda-beda. Iya, Ada mata kuliah. maksudnya Ustaz, apa dalam satu mata kuliah itu madahib wa manahij itu tidak ada Ustaz. Setahuku Ustaz. Jadi seperti yang Yang enggak, dikatakan tadi kalau yang Ustaz Lukman itu manahij mufassirin ada. Itu di kalau mazahib tafsir, mata kuliah mazahib tafsir. Tidak ada Ustadz. Tidak ada kayaknya. atau bisa saja ada tapi dengan nama yang berbeda. Cuma tidak tahu. Oh, begitu. Tidak ada mata kuliah mazahib tafsir. Oke. Kalau di Sulu nggak ada ya. Mutia kemarin di mana lagi satunya Mutia kemarin di Jakarta ada mata kuliah mazhab tafsir. Ya, ya, Ustaz. Waktu di Hikmah Jakarta ada tidak mata kuliah mazahib Oh, tidak mazahib ada, tafsir? Ustaz. Tidak Hah? ada, Pi. Tidak ada, Pi. Nah, kalau manhaj tafsir ada ya? Ada Atau kalau mana tafsir. Iya, manhaj kitab ini ada. Iya tafsir iya. mufassirun, pakai kitab tafsir mufassirun, tapi itu tidak ada, Mas. Satu lagi. Kalau Nur iya kemarin ini lagi kemarin satunya Ya, Hamimah. Ustaz. Jawa Timur Ustaz. Kampusnya ya. Mahat Ali Situbondo Ustaz. Situ Bondo. Memang jurusan tafsir. Ustaz Enggak Ustaz. Nuria. Itu usul fikih Ustaz. Kemarin jurusan S1. Secara umum ya. Kemudian mau beralih ke anu ya. Oke. Berarti kalau begitu
Ya, Alhamdulillah di Usuluddin ya. Usuluddin Makassar, UIN Alauddin Makassar, kampus peradaban, kampus tercinta kita yang mempelajari, yang membedakan keduanya. Dan di S2 ini karena terbatas. Kuliahnya hanya 13 mata kuliah atau hanya kuliahnya cuma 3 semester. Jadi kemarin Anda 1 semester 5, sekarang 5. Nanti semester 3 tinggal 3 mata kuliah, ya, tinggal 3 mata kuliah. Maka karena sangat terbatas, coba ketika Anda dulu 6, 7 semester Anda kuliah, sekarang di S2 sisa 13 mata kuliah. Ya, waktu S1 itu puluhan mata kuliah Anda ini jika 13, maka dipres 2 mata kuliah ini mazahib dengan manahij two in one digabungkan. Ya, ya, catatannya itu kemarin Dr. Sodik Sabri ketika kami berdiskusi berdua, Kaprodi dan Sekretaris Prodi, dan dibantu juga teman-teman yang lain, karena mata kuliah ini mirip. Mirip berarti tidak sama. Karena tidak sama di S1 dipisah. Ya, dipisah. Oke. Mungkin kemarin karena terbatas waktu, saya akan jelaskan langsung. Ya, banyak definisi tentang kedua tema ini, mazahibut tafsir. Bahkan ada bukunya itu yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ignaz Goldziher, orang orientalis, kemudian ditulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Oke, maka dirumuskan. Nah, ini banyak berbeda pendapat ya. Tapi kalau versi di UIN Alauddin Makassar, ya, tadi dikatakan dosennya sama-sama mengajar tentang ini, sama-sama mengajar tentang ini. Ya, oke. Nah, kalau kita berbasis RPS, mungkin apakah dosennya itu lupa atau mungkin dia hubungkan saja dan seterusnya. Kalau berbasis RPS, memang materi RPS silabus antara mazahib dengan manahij beda. Beda. Saya lupa apakah pertemuan sebelumnya saya sampaikan ataukah terbatas waktu. Intinya adalah mazahib dengan manahij persamaannya sama-sama bicara tentang metodologi tafsir. Sama-sama berbicara tentang ya cara menafsirkan Al-Qur'an. Apa bedanya? Ya. Kesimpulannya, dan ini banyak pendapat ya, yang kita ambil ini pendapat ini, yaitu mazahib metodologi tafsir qabla tadwin, sebelum pembukuan, masih tafsir-tafsir verbal dalam bentuk lisan, halaqah-halaqah, nabi, sahabat, tabi'in, qabla tadwin. Kalau manhaj mufassirin atau manhaj tafsir, kita lihat pada periode tadwin, pada periode tadwin setelah pembukuan. Makanya mulai At-Tabari dan sampai di Indonesia terakhir Al-Misbah Quraisy. Sehingga karena ada tadwin dan ada qoblahu, maka tadi dikatakan, ada tadi saya dengar dari Ustaz Lukman, ijmali, maudhu'i, muqarran dan seterusnya, maka susunannya berbeda. Kalau mazahib dalam hal ini qabla tadwin, susunannya adalah ya ijmali dulu. Ya, ijmali, tahlili, muqarran, ya, maudhu'i mungkin ada cikal bakalnya juga. Jadi ijmali dulu, karena ijmalinya adalah ya Rasul. Tadi dicontohkan surah Luqman, bagus. Oke, satu. Tapi kalau manhaj tafsir mulai dari periode tadwin, maka yang lebih dahulu adalah tahlili. Yang lebih dahulu adalah tahlili. Tahlili dulu, baru ijmali. Saya minta tolong juga sebentar atau sekarang, minta tolong PowerPoint juga dikirim ya. Pemakalah-pemakalah juga minta PowerPoint dikirim. Seperti tadi, saya butuh perbandingan makalah dengan PowerPoint dalam penilaian. Ya. Nah, saya ulang, kalau mazahib itu tahlili duluan, ijmali, muqarran, dan maudhu'i. Nah, kemudian poin kedua. Ini ada teknis sedikit. Selain KTI kita perbaiki, KBBI kita perbaiki,
template tak dan transliterasi tak dan seterusnya masih masih seperti yang kemarin. Saya minta nanti belajar semua ya. Tahu saya jelaskan ini. Nanti kita lihat saja. Mungkin belum diputar video saya ini, Ustaz Lukman ya, atau template atau apa belum dibuka atau belum di-download ya, atau bagaimana Ustaz Lukman? Ya sudah, Ah, Ustaz. Pakai yang tutorial, template UIN ini, Ustaz. tutorial, tidak masih banyak, belum, eh, nantilah, nanti secara umum mungkin sekedar video atau sekedar dibaca KTI. Ya nanti juga kalau mau ke dalam ke prodi kemana nanti kita bawa laptop nanti langsung dian ya diajarkan sama-sama. Oke, lanjut dulu, lanjut. Ada beberapa hal PowerPoint tak dengan makalah tak itu kontradiktif atau beda ya, 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 ya ada. Oke, secara umum menarik, menarik, menarik PowerPoint, tapi sebenarnya bukan poin-poin itu, tapi banyak sekali juga. Satu slide itu banyak sekali. Iya, iya, iya. Istilahnya mau disama dengan makalah. Tapi yang paling penting adalah ada substansi yang ingin saya tanyakan. Saya tanyakan ya, berbeda. Tadi baru saya baca seumur-umur itu kita katakan tahlili itu coba tawarkan PowerPoint itu. Tahlili itu termasuk tafsir Al-Jalalain. Nah, ya. Apakah PowerPoint-nya itu benar atau salah ketik atau bagaimana itu? Tipe atau memang sudah benar itu? Ternyata ya Jalalain itu termasuk tahlili. Ada tadi itu. Coba coba. Coba dilihat PowerPoint-nya itu. Yang ada banyak item itu. Coba ditampilkan. Hmm. Hmm. Ya. Ini Suyuti ya. Padahal bukan hanya Suyuti kalau Jalalain ya. Dua Jalal ya. Oke, tapi enggak, oke lah kita paham saja. Tafsir Jalalain itu termasuk tahlili. Oh ya, betul itu. Eh, Ustaz Afdan atau siapa lagi berkomen Indra Fauzan atau Fatona, betul tidak itu kalau tahlil eh, Jalalain itu termasuk tahlili. Atau bagaimana? Ustaz Lukman dulu, betul atau bagaimana? Tadi juga disebut ya, disebut juga tadi, disebut dalam anunya. Saya rekam sekarang disebut di PowerPoint juga disebut juga. Nah, jadi apakah salah sebut, salah tulis atau salah buat atau memang sudah benar? Silakan Ustaz Lukman. Iya, Ustaz. Iya, dalam PowerPoint ini kami memang menuliskan bahwa metode tahlili salah satu contohnya itu tafsir As-Suyuti ya. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Al-Jalalain. Di sini kami menyebutkan tahlili karena memang ada yang berpendapat bahwa metode Siapa di bilang berpendapat begitu? Siapa me, bilang gitu? ya, Apa bilang begitu, Ustaz? ya, tapi kalau melihat dari segi dominannya memang kayaknya lebih dominan ke ijmali Ustaz. Hmm. Sebenarnya di makalah tak kita tulis tahlil, Ustaz. Kita tulis ijmal, Ustaz. Di makalah tak baca itu di makalah tak. Aku lupa tadi di halaman berapa. Ya, makanya kemarin kalau saya baca tidak jadi masalah sih sebenarnya. Tidak jadi masalah. Bagus, bagus. Coba membaca ini. Kuda apa nih? Kuda apa nih? Di halaman 15 akhir, kemudian 16. Ya, akhir 15, halaman akhir 15 dengan 16. Sebenarnya, ya di akhir itu Anda bahas, Ustaz Lukman bahas tentang ijimali, singkat padat. Ya. Kemudian di akhir halaman 15, kita katakan metode ini dilestarikan, dikembangkan oleh, ya kan, dalam tafsir Al-Jalalain. Berarti itu ijimali. Seiring waktu muncul lagi metode berikutnya, tahlili. Tahlili.
Intinya ini lain yang buat makalah, lain buat PowerPoint ini. Intinya. Kalau saya benar, alhamdulillah. Kalau saya salah juga, dua gini. Kalau bukan lain yang buat makalah, lain yang buat PowerPoint atau tidak diatur atau bagaimana gitu. Bagaimana Bang? Prediksi saya ataukah salah lihat ki karena tengah malam ni kah atau malam jumpa ki dibuat selama cara ya baca sikir-sikir atau gimana? Ah, dan ini ada beberapa yang begini saya temukan. PowerPoint-nya dengan makalahnya ada beberapa yang berbeda. Bagaimana Bang? Komen dulu, Ustaz. Hmm. Bagaimana? Betul atau salah atau bagaimana? Komen dulu. Apakah kenapa bisa berbeda ini? Beda, beda. Ya, kesalahan ini mungkin Ustaz untuk di PowerPoint-nya kapan Ustaz? Nanti diperlihat baik-baik ya dan Ya, nanti seterusnya. diperbaiki Ustaz. Oke. Ya, dicek ulang saja. Itu ada tadi beberapa yang saya dapatkan, ada yang berbeda dan seterusnya. Nah, di Makalata di situ ditulis ijmali. Ijmali itu ya pertama karena memang gitu dalam bentuk qabla tadwin ya pada masa Rasul itulah yang pertama. Ya. Nah, kemudian ya kita sampai jam 10 ya atau kurang sedikit supaya bisa join juga di mata kuliah berikutnya. Nah, tadi yang Suyuti itu betul kasih pindah di situ, kasih pindah di situ. Ah, tapi dengan catatan yang Suyuti ini ya sudah dalam bentuk kitab ya, kitab tafsir ya. Sementara Nadi itu ya dalam bentuk verbal, verbal ya. Oke. Jadi kalau kita poinkan tadi ada juga pertanyaan terakhir itu tentang mazahib. Poin intinya kalau mazahib itu kita fokuskan ke verbal, qabla tadwin, manhaj itu. Makanya dalam RPS Mazahibut Tafsir DS1, ya, kami sebagai tim pembuat juga dengan beberapa ustaz yang lain, Ustaz Sodik dengan Ustaz Aan itu hari, itu membedakan kalau mazahib itu yang bahas itu bagaimana penafsiran Rasul, sumber-sumbernya, sahabat bagaimana, tabiin bagaimana, ya sampai situ saja, mentok saja itu, sampai situ. Ya kan? Apa ada menggunakan Israiliyat, apakah sahabat juga sudah menggunakan birro'i, sahabat juga sudah menggunakan asbabun nuzulka dan seterusnya. Nabi sudah menjelaskan seluruh Al-Quran atau Nabi belum menjelaskan seluruh Al-Quran dan seterusnya. Karakteristiknya, sumbernya, metodenya, coraknya, bagaimana ketika itu. Ya, itu mazahib. Kalau manahij, namanya metode yang sistematis, sudah dibukukan, sudah terbukukan, oke? Berarti kita sudah lihat bagaimana cara berpikirnya. Dan itu betul, ketika ulama-ulama awal menulis, ya sekitar menulis saja. Yang apa metodenya? Tidak ada pinama, oke? Kemudian tadi Asyuti eh, menulis juga dengan gurunya Al-Jalalain pada abad berikutnya. Metodenya agak berbeda. Sebelumnya itu detail, panjang lebar, tetapi dengan periode ketika itu, periode kegelapan Islam ketika itu, di bagian timur dan di bagian barat itu sudah mulai berkembang. Itu minat literasi itu sudah mulai berkurang. Makanya tafsir Jalalain itu ya agak agak singkat-singkat caranya. Tetapi Suyuti juga punya kitab tafsir khusus yang dia buat yang ia buat. Ada yang bisa sampaikan kepada saya? Ada kitab tafsirnya Suyuti yang dibuat khusus oleh beliau. Siapa? Kalau ini Jalalain kan berdua. Ya. Kalau kitab tafsir khusus dibuat oleh Suyuti sendiri, ada yang bisa bantu saya? Apa nama kitab tafsirnya? Atau baru mungkin lihat ke Google. Ah, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Ini memang tahlil. Ini tahlil. Ya. Kemudian seiring dengan penafsiran-penafsiran yang singkat itu, kemudian periode selanjutnya mulai lagi berkembang, menafsirkan Al-Quran Muqarran. Ini ayat ini ditafsirkan dengan ini, ya kan? Ya, ya. Oke. Kemudian mulai pada masa Al-Farmawi di abad-abad 1920-an itu mulai lagi kembali
dirumuskan, ada tafsir yang kontemporer ini. Bagaimana kalau kita berbasis ayat, ditafsirkanlah, dibuatlah maudhu'i. Makanya penemu dan perintisnya itu Abdul Hayy Al-Barmawi. Ya, mulai dari, tapi susunannya begini kalau beliau, tahlili, ijmali, muqaran, maudhu'i. Jadi susunannya begitu. Tahlili, ijmali, muqaran atau muqarin. Memang dua namanya di sini. Bisa menjadi maf'ul, bisa menjadi fa'il. Muqaran, muqarin. Kemudian yang keempat adalah maudhu'i. Nah, itu versi Parmawi. Dan di sini rata-rata kita menggunakan di tesis itu kalau kajian pustaka ya Parmawi. Parmawi. Kalau mau dikembangkan versi di Jawa, Nasaruddin Baidan, boleh. Ada juga tafsir tematiknya, maudhu'inya Nasaruddin Baidan. Bisa juga kalau di Makassar, di UIN, di Pasca, beberapa dosen kita juga dan beberapa penelitian itu tafsir tematiknya itu berbasis Prof. Muin Salim. Prof. Muin Salim. Itu juga boleh. Jadi ada perkembangan-perkembangan tafsir tematik yang ada, mulai dari Al-Farmawi, kemudian Nasruddin Baidan, sampai di Makassar juga. Jadi alhamdulillah jangan pesimis. Kita ini dibilang dari UINJ, iya kan? Oh, ada dari lain Jakarta, Jogja, Sumatera, bahkan dari luar negeri kita kodong dari UINJ. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Ya, karena terutama di Indonesia nasional itu ingat Makassar itu sebagai salah satu puncak banyak penafsiran yang ada. Ya, coba. Penafsir terbaru kan Quraisy Shihab tadi. Orang apa? Orang di sini kan Quraisy Shihab. Menteri Agama kita juga itu kan jurusan tafsir. Orang apa? Orang sini kan. Nah, tadi dikatakan itu Guru Tarati. Seslukman pernah diajar sama Guru Tarati. Pernah atau tidak? Mana Seslukman? Halo? Ini tidak ada suaranya. Oke. Termasuk kami langsung memang diajari juga Guru Tarati di Pasca dengan cara beliau dan seterusnya. Iya kan? Banyak sekali. Jadi Makassar itu kalau kajian-kajian sumber itu sampai sekarang itu masih tanda kutip ya, masih diperhitungkan kalau nuansa tafsir hadis, ya, tafsir hadisnya, kajian-kajian sumbernya dan sebagainya. Kenapa? Kajian tafsir di kabupaten atau di pulau lain, di kampus lain tentang tafsir dan hadis itu banyak pemikiran saja, banyak tentang metode saja, pengembangan saja dan seterusnya. Kalau kita ini memang kajian sumber, kajian langsung kitab, turas, fondasinya harus dikasih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di sana mungkin banyak yang versi ke barat-baratan atau apa, itu masing-masing kampus itu punya kriteria dan keterbatasan masing-masing. Oke, masih harus kita jelaskan ini tafsir ini. Saya mau nanti pemakalan berikutnya juga nanti bisa membedakan apa itu bedanya metode, apa itu bedanya dengan pendekatan, apa bedanya dengan corak, ya. Apalagi minggu depan itu sudah memasuki juga teori-teori pengembangan, yaitu tafsir apa namanya, tahlil ya, minggu depan ya, tahlil dalam ijmali. Kalau begitu tahlil dikasih metode atau kasih masuk pendekatan, itu juga harus dituntaskan dulu dalam makalah. Saya belum jelaskan lebih lanjut. Oke, 1 menit sebelum jam 10, pergantian mata kuliah. Saya juga mau mengajar mahasiswa lain. Kita juga mau diajar sama dosen yang lain. Demikian, kajian ini selalu berkembang dan harus kita dalami. Kalau tidak, di awal ini kita bisa nanti agak bingung karena ini adalah fondasi untuk memahami makalah-makalah akan datang. Demikian, adapun yang kurang nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Terima kasih. Saksikan episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Ya,